YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di iNews Pagi, berikut adalah beberapa informasi pilihan redaksi, diantaranya kerap ugal-ugalan dengan menggunakan knalpot bising. Petugas kepolisian melakukan razia knalpot kendaraan di Kota Medan, Sumatera Utara pada Minggu dini hari. Razia ini membuat konvoi pemotor kocar-kacir dan nekat melawan arus menerobos petugas hindari razia. Sejumlah pengendara motor nekat terobos petugas dan melawan arus ketika razia knalpot kendaraan digelar petugas di Jalan Stasiun, Kecamatan Medan Barat, Sumatera Utara. Aksi nekat para pengendara ini nyaris menabrak petugas gabungan yang sedang melakukan penindakan. Dan kepanikan para pemotor mengakibatkan kemacetan di ruas jalan. Diketahui razia ini digelar petugas karena banyaknya laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan para pengendara motor yang menggunakan knalpot bising dan ugal-ugalan saat berkendara. Sanksinya nanti tetap tilang dan mengikuti persidangan, yang pasti knalpot harus diganti, kalau enggak bisa ikut. Rutin nggak dilakukan ini? Ya, ini kegiatan rutin, tetap kita laksanakan setiap hari, apalagi ini menjelang akan Lebaran, pasti meningkat. Dari sekarang kita kondisikan jangan sampai nanti pada malam Lebaran menggila lagi mereka. Sebanyak 45 unit sepeda motor yang tak memiliki surat kendaraan dan menggunakan knalpot tidak sesuai standar diamankan ke Pos Satlantas Polrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhap, iNews melaporkan. Pemirsa, guna meningkatkan keamanan dan protokol kesehatan, aparat gabungan di Batubara, Sumatera Utara menggelar patroli skala besar dengan membubarkan kerumunan. Ya, petugas juga membagikan masker gratis kepada masyarakat. 150 personil TNI Polri serta Satpol PP di Batubara, Sumatera Utara menggelar patroli skala besar. Melihat kedatangan petugas, warga panik dan kocar-kacir meninggalkan lokasi kerumunan. Kita rayakan Lebaran di kampung kita masing-masing dan di daerah kita. Jangan percaya berita-berita hoax ataupun berita-berita yang tidak benar. Selain mengimbau agar melaksanakan protokol kesehatan, petugas juga memberikan masker kepada warga. Menurut Kapolres Batubara, patroli ini dilaksanakan guna meningkatkan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana di wilayah ini, seperti kasus-kasus balap liar, tawuran remaja, kemudian kejahatan-kejahatan lainnya, kejahatan antisipasi radikalisme, juga terorisme. Untuk itulah kami melakukan kegiatan patroli skala besar ini. Diharapkan patroli ini dapat meningkatkan kesadaran warga untuk melaksanakan protokol kesehatan serta menekan angka kriminalitas. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Pemirsa, buka melewati pukul 9 malam, sebuah bar di kawasan Sunterjaya, Jakarta Utara dirazia petugas Satpol PP. Selain ratusan botol minuman keras, petugas juga mendapati sejumlah warga negara asing pengunjung bar yang tengah asik bersantai. Sebuah bar yang berlokasi di Jalan Sunterjaya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Minggu dini hari dirazia petugas Satpol PP. Selain mendapati sejumlah pengunjung warga negara asing, petugas juga menemukan ratusan botol minuman keras. Selain melanggar ketertiban di bulan suci Ramadan, aktivitas tempat hiburan malam tersebut juga telah melanggar aturan jam malam di masa perpanjangan PPKM Mikro. Sebagai sanksi, petugas langsung menyegel bar dan menyita seluruh minuman keras. Pemirsa, unjuk rasa buruh di berbagai serikat pekerja di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta ricuh. Kericuhan dipicu mahasiswa yang akan membakar ban. Peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta diwarnai kericuhan.
Kericuan berawal saat sejumlah mahasiswa ingin bergabung dengan massa buruh, namun tidak diizinkan. Aksi saling dorong juga sempat terjadi karena mahasiswa bersikeras ingin membakar ban dan spanduk. Polisi pun menangkap 30 mahasiswa dalam peristiwa ini. Mereka kemudian dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk didata. Selain di depan patung Arjuna Wiwaha, aksi juga digelar di titik lain, termasuk di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Perwakilan buruh dari KSPSI dan KSPI menyerahkan petisi ke MK. Petisi berisi 9 isu prioritas dari 69 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai bermasalah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memanfaatkan kesibukan petugas, pasien terkonfirmasi positif COVID-19 berupaya kabur dari ruang isolasi serta memukul petugas medis RSUD Sumedang, Jawa Barat. Iya, kejadian ini berlangsung saat akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Inilah rekaman video amatir yang berhasil direkam saat seorang pasien positif COVID-19 yang mengamuk dan membuat resah pasien di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, Jawa Barat. Pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini berusaha kabur saat dalam pemeriksaan oleh perawat. Pasien tersebut langsung bangun dan membuka alat medis yang dipasang pada tubuhnya. Itu hanya kebetulan saja, jadi memanfaatkan pintu yang sudah kita buka karena akan kita lakukan pemeriksaan swab. Kalau yang lain-lain untuk jendela itu sudah kita pasang teralis semua. Ya mungkin faktor lain bisa aja karena pasien jauh dari keluarga masuk ke ruang isolasi, mungkin ada stresnya juga kayak saya seperti itu ya. Setelah dibujuk beberapa lama oleh petugas medis, pasien pun akhirnya mau kembali jalani isolasi di kamar perawatan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Dua warga negara Rusia mengaku lolos masuk ke Indonesia dan bepergian tanpa karantina terlebih dahulu. Pengakuan wanita yang bepergian dengan suaminya tersebut viral di media sosial. Lewat akun media sosial miliknya, wanita warga negara Rusia Elena Butuzova mengaku lolos karantina mandiri sesaat setelah tiba di Indonesia. Bersama suaminya Elena tiba di Jakarta 21 April 2021 berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan Wisma Atlet sebagai lokasi karantina. Pada tanggal 22 April, warga negara Rusia ini pergi ke Bali. Dalam unggahan di akunnya, wanita Rusia ini menyebut bahwa pandemi COVID-19 adalah saat yang menyenangkan untuk liburan. Saat ini Elena berada di Bali dan telah dimintai keterangan oleh pihak imigrasi Bali. Tidak ada pelanggaran imigrasi pada Elena dan suaminya. Kasus ini pun diserahkan pada Satpol PP dan Satgas COVID-19 Provinsi Bali. Pemirsa, petugas Satpol PP merazia dan membubarkan kerumunan yang tercipta akibat pedagang kaki lima di Tanah Abang, Jakarta. Banyaknya pedagang yang berjualan sembarangan membuat kawasan Tanah Abang semrawut dan berjubel. Petugas Satpol PP membubarkan pedagang kaki lima yang berjualan sembarangan di Pasar Tanah Abang, Jakarta, sehingga membuat kepadatan dan kerumunan. Banyaknya warga yang berkunjung di akhir pekan dan menjelang Idul Fitri membuat kondisi di Pasar Tanah Abang semakin semrawut. Protokol kesehatan sulit diterapkan karena pembeli tidak bisa menjaga jarak. Sejumlah pengunjung pun mengaku khawatir terpapar COVID-19 lantaran harus berjalan saling berdesakan. Takut juga. Takutnya ibu bawa anak kecil nih? Iya. Kenapa Bu memaksakan untuk datang ke sini Bu, sedangkan COVID ini masih belum berakhir sama sekali nih Bu? Terpaksa aja kan buat keperluan lebaran. Ya. Dari mana Bu? Dari Rangkas. Ya, makanya keberadaan kami di sinilah ya untuk mengatur itu semua. Memang kerumunan ini membludak sudah mendekati waktu hari raya ini. Tapi kita akan upayakan, kita tekan terus supaya prokes tetap dijalankan khususnya di wilayah Tanah Abang. Petugas gabungan diturunkan untuk mengimbau warga yang berbelanja agar tetap menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari penularan COVID-19.
Menjelang masa mudik lebaran, aktivitas penyekatan arus pemudik dilakukan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Petugas merazia setiap kendaraan yang melintas. Selain memeriksa kelengkapan surat kendaraan, petugas gabungan dari TNI Polri, Dinas Perhubungan dan petugas kesehatan pun mengecek kondisi kesehatan penumpang. Suasana di wilayah perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah terlihat sangat sibuk. Sejumlah petugas gabungan TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan terus melakukan penyekatan kendaraan pemudik di sekitar pos polisi Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Penyekatan dilakukan sejak tanggal 22 April hingga 5 Mei 2021 nanti. Setiap kendaraan yang melintas masuk wilayah Jawa Timur dirazia petugas. Tak hanya memeriksa surat-surat kendaraan, petugas juga melakukan cek kesehatan dan tes suhu badan terhadap seluruh penumpang. Warga yang terkena razia mengaku tidak keberatan dengan razia dan pemeriksaan kesehatan tersebut. Ya, cuma diperiksa tensi kesehatan. Sama. Dengan pemeriksaan seperti ini tanggapannya gimana? Ya, bagus, ya cukup baik. Sementara di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, penyekatan arus pemudik dilakukan di gerbang keluar tol Cileunyi. Sebanyak 90 kendaraan terpaksa harus memutar balik karena tidak bisa menunjukkan bukti hasil pemeriksaan bebas COVID-19. Sementara pengemudi yang tetap ingin ke arah Garut dan Sumedang menjalani rapid antigen. Razia pengendara dari luar kota Bandung dalam operasi pramudik akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian hingga Lebaran mendatang. Sampai hari ini kami lihat di wilayah Kabupaten Bandung memang ada terjadi sedikit peningkatan, namun tidak terlalu signifikan untuk kendaraan dari luar wilayah kota Bandung ataupun Kabupaten Bandung. Betul, untuk pelaksanaan ini kita akan laksanakan terus sampai dengan menjelang tanggal 6. Ya. Sampai menjelang tanggal 6, kegiatan penyekatan akan terus dilakukan oleh Satlantas Polresta Bandung. Dari Tuban, Jawa Timur dan Bandung, Jawa Barat, Pipit Wibawanto dan Mujib Prayito melaporkan. Jelang larangan mudik mulai 6 Mei mendatang, jalur Pantura, Kota Tegal, Jawa Tengah mulai dipadati pemudik motor. Sementara stasiun Pasar Senen Jakarta juga dipadati para pemudik. Beberapa hari jelang larangan mudik, pemudik yang menggunakan sepeda motor mulai terlihat di jalur Pantura, Kota Tegal. Para pemudik motor melintasi jalur Pantura Kaligangsa hingga perbatasan Kabupaten Tegal. Para pemudik mulai menuju kampung halaman lebih awal untuk menghindari pemberlakuan larangan mudik 6 hingga 17 Mei mendatang. Sejumlah pemudik membawa istri dan anaknya dengan motor. Mereka mengaku sudah terbiasa mudik bersama menggunakan sepeda motor. Pemirsa, puluhan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah terpapar COVID-19 akibat seorang warganya yang bekerja di Jakarta mudik ke kampung halamannya. Iya, dan akibatnya jalur keluar masuk desa dibatasi. ...39 warga desa Kuryo Kalangan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dinyatakan positif COVID-19. Peristiwa ini terjadi saat 37 jemaah manakib merasa sakit setelah menghadiri hajatan yang diadakan warga yang baru saja mudik dari Jakarta. Setelah diperiksa, mereka dinyatakan positif COVID-19. Kemudian pada hari berikutnya, bertambah 2 warga lagi yang dinyatakan positif COVID-19. Setelah sepekan diisolasi, 35 dari 39 pasien dinyatakan sembuh. Sementara 4 orang lainnya, termasuk pemudik yang menggelar hajatan, masih menjalani isolasi di RSUD Suwondo Pati. Sekarang pemulihan, kemarin sakit tapi sekarang sudah pemulihan. Jadi berarti kan kita sudah betul-betul penanganan itu secara protapnya itu kita lakukan. Kalau memang ada positif, ya langsung kita isolasi. Pemkab Pati telah mengeluarkan surat edaran agar desa-desa yang masuk zona merah tidak melakukan kegiatan yang mengundang kerumunan, termasuk sholat tarawih berjamaah. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Soeharto, iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Pagi. Saya Arlista Hadi. Ya, dan saya Gede Satria undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.